Setiap hentakan pukulan drumnya disambut riuh rendah oleh penonton yang sudah lama tak melihat gaya permainan EL. Andaikan kehangatan cinta masih menaungi rumah tangga EL, tentunya dia akan mengajak serta Dea melihat pemandangan dari langit. Sayangnya kemesraan semacam itu masih di awang-awang. EL masih melewati hari-harinya seorang diri. Sedangkan Dea menerima dengan pasrah ujian hidup yang sedang melilitnya. Ia masih tinggal di rumah orang. Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di program Infotainment Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Dan pemirsa seperti biasa saya akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi pilihan dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai nih Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot karena mungkin Anda yang beruntung bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan nanti kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. EL Ritonga menyepi dalam pesawat di atas ketinggian ratusan meter. Christian Sugiono kabarnya terlibat cinta lokasi dengan rekan mainnya di film Jomblo. Bagaimana reaksi Titi Kamal? Acara akikah anak kedua Anjasmara sangat tertutup untuk wartawan. Dari ajang Jakarta International Java Jazz Festival, Glenn Fredly dan Elo unjuk kebolehan. Helena Andrian tidak mau mencurigai mantan manajernya telah menipunya. Pemirsa, bagaimana dengan akhir pekan Anda? Semoga menyenangkan ya pemirsa. Karena kalau akhir pekannya fun, pasti pikiran Anda kembali fresh dan Anda pun siap untuk menekuni berbagai hari-hari di hadapan Anda. Nah, ada yang memilih untuk menekuni hobi-hobi mereka sebagai sarana untuk mengisi waktu di waktu luang mereka. Seperti yang dilakukan oleh EL Ritonga berikut ini. Apalagi mengingat bahwa EL sedang menghadapi masalah rumah tangga yang tidak ada habis-habisnya. Nah, hobi EL adalah aerosport yang dilakukannya di Bandung. Nah, kalau EL memilih terbang sebagai sarana penghilang stresnya, lantas Dea Mirela hobinya apa ya? Mari kita saksikan bersama liputan pertama untuk pagi hari ini. Sudah sekian bulan lamanya EL Ritonga tidak tinggal seatap dengan Dea Mirela. Jurang perceraian masih membayang-bayangi nasib rumah tangga keduanya. EL sudah terlanjur melayangkan gugatan cerainya terhadap Dea. Sebagai suami sekaligus ayah, ia memendam harapan agar prahara dalam kehidupan rumah tangganya lekas berakhir. Namun apa daya, persoalan rumah tangganya sudah diperkarakan di pengadilan agama. Selanjutnya tinggal menunggu proses persidangan. Meski masalah masih menyesaki pikiran EL, ia tak mau larut dalam kegalauan itu. Jalan masih terbuka lebar. Untuk itu ia memilih membuka pikiran dengan menggeluti hobi aerosportnya. Sabtu lalu di Lanut Sulaiman Bandung bertepatan dengan ulang tahun Federasi Aerosport Indonesia ke-34, EL mengemudikan sendiri pesawatnya jenis Strike ini. Ia menemukan kenikmatan saat duduk di kokpit pesawat. Yang dirasakan itu excited banget ya, kita yang yang pikiran kita juga tenang di udara itu. Kita melihat satu hal yang saya ambil hikmahnya adalah kita lebih mengenal diri kita lebih mengenal kapasitas kita saat-saat di udara. Itu bahwa kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Cuaca waktu itu sedikit berawan. EL lepas landas dengan mulus. Awak Gospot mengikuti pesawat EL dari belakang. Dari udara terlihat hamparan pemandangan pinggiran kota Bandung. Setelah puas mengangkasa, EL pun mendarat. Ia cukup lihai menjinakkan tantangan di udara, meskipun sebelumnya pernah mengalami kecelakaan pesawat. Itu saya dari kecil sebenarnya. Dari mungkin waktu saya kelas 1 SD pernah saya loncat dari lantai 2 pakai payung. Loncat pingin terbang. Itu dari kecil saya punya cita-cita itu, saya pingin jadi penerbang. Saya pingin punya pesawat. Ya alhamdulillah bisa punya. Saya pernah crash di Medan. Ya itu kesalahan teknis. Kesalahan teknis waktu pengiriman pesawat ke Medan.
pihak kargo memereteli semua pesawat saya tanpa sepengetahuan saya. Itu sehingga terjadi kecelakaan-kecelakaan yang saya harus emergency landing ya. Pas take off pesawat itu oleng, terus saya nggak ambil keputusan bahwa saya harus emergency landing. Saya landingin wingnya duluan, sayap kiri. Para ibu mengerubungi EL, mungkin mereka ikut prihatin atas nasib yang menimpa rumah tangga Dea dan EL. Kemudian EL diminta untuk menghibur para penonton yang sebagian besar tentara. Di atas panggung ini mantan drummer Ada Band ini beraksi. Setiap hentakan pukulan drumnya disambut riuh rendah oleh penonton yang sudah lama tak melihat gaya permainan EL. Andaikan kehangatan cinta masih menaungi rumah tangga EL, tentunya dia akan mengajak serta Dea melihat pemandangan dari langit. Sayangnya kemesraan semacam itu masih di awang-awang. EL masih melewati hari-harinya seorang diri. Sedangkan Dea menerima dengan pasrah ujian hidup yang sedang melilitnya. Ia masih tinggal di rumah orang tuanya di daerah Pondok Gede. Kemarin awak Gospot menunggu kedatangan Dea. Namun menurut orang tuanya, Dea Mirela sedang berada di luar kota. Jadilah awak Gospot berbincang-bincang dengan kedua orang tua Dea seputar frekuensi EL menjenguk Dea dan Lodi. Hingga perkembangan terakhir nasib rumah tangga Dea dan EL Ritonga. Sering. Artinya gini, setelah masalah ini sudah 4 kali. Terakhir kemarin 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu datang ya biasa, kami biasa. Iya. Iya sempat. Jadi saya sudah tekankan bahwa selama masih namanya hubungan suami istri tidak ada hitam di atas putih mengatakan kalian cerai, itu masih nggak ada masalah di saya. Saya pikir gini bahwa kalau hampir-hampir tidak ada jalan keluar dalam memikirkan masalah, mendekatkan diri kepada Allah yang paling tepat. Kalau pintar menerbangkan pesawat ke angkasa, maka harus pintar juga menerbangkan hati istri Anda ke langit ketujuh. Pemirsa, pada hari Minggu kemarin di kediaman Anjasmara dan Dian Nitami daerah Kemang, Jakarta Selatan berlangsung acara akikahan untuk bayi kedua mereka. Nah, walaupun acara tersebut sepertinya berlangsung dengan ramai, tapi sayang sekali wartawan tidak diizinkan untuk meliputi kegiatan tersebut, pemirsa. Bahkan untuk masuk ke area rumah pun wartawan tidak diberikan akses. Nah, Anda pastinya mau tahu bagaimana suasana di sekitar rumah Anjasmara dan siapa juga tamu-tamu undangan yang hadir. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu penjelasan dari Titi Kamal seputar cinta lokasi yang dialami oleh Christian Sugiono. Anda mau tahu pemirsa? Ini dia beritanya. Pengalaman putus nyambung Titi Kamal dan Christian Sugiono rupanya bikin mereka tambah lengket dan mesra. Cermati saja bahasa tubuh keduanya saat kami temui beberapa waktu lalu di sebuah acara. Titi terus-terusan melempar senyum mesranya pada Tian, sedangkan cowok Indo ini membalasnya dengan tatapan yang tak kalah mesranya. Pengalaman pahit putus cinta itu pula yang membuat Titi dan Tian tidak mau susah payah saling adu mulut kalau ego masing-masing mulai keluar. Lebih baik menaruh kepercayaan kepada pasangan daripada ribut atau cekcok masalah sepele yang ujung-ujungnya bisa membahayakan hubungan percintaan mereka. Nggak ada ribut-ribut ya? Udah lewat itu berapa tahun yang lalu, itu 2-3 tahun yang lalu kayak gitu ya. Memupuk rasa kepercayaan pada pasangan memang susah-susah gampang. Kata orang perlu waktu bertahun-tahun untuk mendalami watak dan tabiat pasangan kita sebelum akhirnya saling percaya dan menerima kekurangan serta kelebihan masing-masing. Sudah resmi menjadi suami istri saja masih ada yang memendam curiga. Entah itu takut suami selingkuh atau suami menaruh curiga pada sang istri punya teman tapi mesra di luar rumah. Bagi Titi dan Tian, persoalan rumah tangga seperti itu tentu masih jauh dari bayangan. Tapi yang sekarang jelas di depan mata adalah gosip tentang Tian terlibat cinta lokasi dengan salah satu pemeran film Jomblo, Rika Novisa. Digosipin sama siapa? Risa Novisa. Risa Novisa. Ya, oh Ica. Bisa. Ada yang Wah, gimana reaksi Titi? Kepercayaannya pada Tian kira-kira tergoyahkan nggak? Nggak
apa-apa, soalnya aku juga kan suka main sinetron atau film sama cowok-cowok juga. Jadi sama sih. Karena tiap 1 jam sekali kita pasti telepon-teleponan gitu loh. Jadi kalau mau ada something happen,